Selamat datang kembali di MP3 Horror. Kali ini, kami akan membawakan kisah tentang sebuah desa terpencil yang menyimpan rahasia kelam. Ritual terlarang yang dilakukan di sana telah menyebabkan banyak nyawa melayang, sebuah desa yang menyimpan rahasia gelap dan kutukan kuno. Kisah ini penuh dengan kejutan dan kengerian, jadi siapkan diri kalian, karena mungkin ada hal-hal yang lebih menyeramkan daripada yang kalian bayangkan. Mari kita mulai. Dika adalah seorang jurnalis investigasi yang selalu mencari cerita unik dan misterius. Kali ini, ia mendapat informasi tentang sebuah desa terpencil bernama Desa Tirangga, yang konon memiliki sejarah kelam. Penduduk di sana percaya bahwa desa tersebut dilindungi oleh kekuatan kuno, namun di balik perlindungan itu tersembunyi ritual terlarang yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Dika tiba di Desa Tirangga pada sore hari. Suasana desa terasa ganjil, penduduknya jarang keluar rumah, dan mereka yang terlihat hanya menatapnya dengan tatapan curiga. Dika mencoba bertanya kepada beberapa orang, tetapi mereka menghindar, seolah-olah takut berbicara tentang sesuatu. Ada apa sebenarnya di desa ini? Pikir Dika. Malam itu, ia menginap di rumah Pak Joyo, seorang tetua desa yang bersedia memberinya tempat tinggal. Namun sebelum tidur, Pak Joyo memperingatkannya, jangan keluar setelah tengah malam, apapun yang terjadi. Dan kalau kau mendengar suara-suara aneh, abaikan saja. Pukul 2 dini hari, Dika terbangun oleh suara bisikan dari luar jendela. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran menguasainya. Ia mengintip dari balik tirai dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah alun-alun desa, beberapa orang berkerumun di sekitar lingkaran api. Mereka mengenakan jubah hitam dan melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Di tengah lingkaran itu, ada sesosok tubuh yang tergeletak tak bergerak, seorang wanita muda. Rasa takut dan penasaran bercampur dalam benak Dika. Ia memutuskan untuk merekam semuanya dengan kameranya dari kejauhan. Namun tiba-tiba, salah satu sosok berjubah itu menoleh langsung ke arahnya. Dika berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutannya makin menjadi-jadi ketika sosok berjubah hitam itu berjalan mendekat ke rumah Pak Joyo. Ia segera mematikan lampu kamarnya dan bersembunyi di balik lemari. Langkah kaki berat terdengar mendekat ke pintu depan. Pintu berderit pelan seolah ada seseorang yang mencoba membukanya dari luar. Pak Joyo tiba-tiba muncul di depan pintu kamar Dika dengan wajah penuh keringat. Jangan bergerak, apapun yang terjadi, jangan sampai mereka tahu kau di sini, bisiknya gemetar. Langkah kaki di luar berhenti, lalu terdengar suara perempuan menangis pelan, seperti memohon pertolongan. Dika hampir bergerak untuk membuka jendela, tetapi Pak Joyo menahannya. Itu bukan manusia, desis Pak Joyo. Ketika tangisan itu berubah menjadi tawa melengking yang menggema di seluruh rumah, Dika akhirnya menyadari satu hal, Desa Tirangga tidak hanya menyimpan tradisi kuno, tetapi juga dikutuk oleh kekuatan jahat yang siap memangsa siapa saja yang melanggar aturan. Dika tak bisa lagi tinggal di desa itu. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk segera pergi. Namun, Pak Joyo memperingatkannya sekali lagi, jangan keluar melalui jalan utama. Ambil jalur kecil di belakang hutan. Kalau kau melihat sesuatu yang aneh, jangan berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Berbekal peta kasar yang diberikan Pak Joyo, Dika berjalan menuju hutan. Awalnya, semuanya tampak normal, tetapi perlahan kabut tebal mulai menyelimuti jalur yang ia lewati. Suara langkah kakinya bergema, seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba, Dika mendengar namanya dipanggil oleh suara yang sangat ia kenal, suara almarhum ibunya. Dika, tunggu, nak. Kembali ke sini. Ia berhenti, nyaris menoleh, tetapi teringat pesan Pak Joyo. Dengan sekuat tenaga, ia menahan rasa penasaran dan terus berlari. Langkah-langkah di belakangnya makin dekat, seakan ada puluhan orang mengejarnya di balik kabut. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, Dika akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, kabut itu masih bergulung, seolah-olah menunggu kesempatan untuk menyeretnya kembali. Ia berhasil mencapai kota terdekat dan segera melapor kepada pihak berwenang. Anehnya, ketika ia menceritakan kejadian tersebut, polisi setempat hanya menatapnya dengan ekspresi kosong.
Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Desa Tirangga. Tidak ada desa seperti itu di sekitar sini, nak." Dika terdiam. Ia tahu pasti apa yang telah ia lihat dan alami. Namun, apakah desa itu benar-benar ada, ataukah ia telah tersesat ke dimensi lain yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia? Setelah tiba di kota, Dika masih diliputi rasa tidak percaya atas apa yang dialaminya. Malam itu, ia memeriksa rekaman yang berhasil ia ambil di desa. Namun anehnya, video tersebut penuh dengan gangguan. Gambar terlihat berbayang dan suara dipenuhi dengungan aneh, seolah ada sesuatu yang mencoba merusak bukti yang ia kumpulkan. Di tengah rekaman, muncul adegan yang tak pernah ia ingat telah direkam, sebuah ruangan gelap dengan simbol-simbol kuno di dinding, serta sesosok pria tua dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke kamera. Pria itu berbicara dalam bahasa asing, tetapi satu kata dapat Dika pahami dengan jelas kembali. Ketakutan mulai menguasai Dika. Ia mencoba mencari tahu arti dari simbol-simbol tersebut. Setelah menelusuri literatur kuno dan forum-forum misteri, ia menemukan informasi yang mengejutkan. Simbol-simbol itu adalah bagian dari ritual pemanggilan arwah penjaga, sosok kuno yang akan menuntut nyawa setiap pelanggar tradisi desa. Sejak hari itu, Dika merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang desa tersebut. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mendengar suara-suara dari luar jendelanya. Satu malam, ketika ia sedang menyunting rekaman videonya, listrik di apartemennya tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Dika mendengar langkah kaki mendekat dari ruang tamu. Ia meraih senter dan perlahan berjalan menuju sumber suara. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya. "Siapa di sana?" tanya Dika dengan suara bergetar. Bayangan itu perlahan berbalik. Itu adalah sosok pria tua dari rekamannya, matanya hitam pekat, dan senyum mengerikan terukir di wajahnya. Seketika, listrik kembali menyala, dan sosok itu menghilang. Namun, Dika tahu, kutukan desa itu telah mengikutinya ke dunia nyata. Merasa hidupnya dalam bahaya, Dika kembali mencari Pak Joyo. Setelah berhari-hari mencari, ia akhirnya menemukannya di sebuah desa kecil yang jauh dari desa Tirangga. Pak Joyo terlihat lebih tua dan lelah dari sebelumnya. "Kau tidak seharusnya kembali ke desa itu," kata Pak Joyo dengan nada getir. "Kutukan itu akan terus mengikutimu sampai kau menyelesaikan ritual yang belum selesai." Dika tidak punya pilihan lain. Dengan rasa takut yang mendalam, ia setuju untuk kembali ke desa Tirangga bersama Pak Joyo dan menyelesaikan ritual tersebut. Malam itu, mereka melakukan perjalanan kembali ke desa yang kini tampak lebih sunyi dan mencekam dari sebelumnya. Di tengah alun-alun desa, Pak Joyo menyiapkan ritual terakhir. Ia memperingatkan Dika bahwa ada satu syarat utama untuk memutus kutukan, sebuah pengorbanan harus dilakukan. Dika merasa tubuhnya menegang. "Pengorbanan apa?" tanyanya. Pak Joyo menatapnya dengan mata penuh rasa bersalah. "Seseorang harus tetap tinggal di desa ini selamanya. Jika tidak, roh penjaga akan terus mengejarmu." Pilihan Dika menjadi jelas, tinggal dan menjadi bagian dari desa, atau kembali ke kota dengan risiko kutukan itu akan terus menghantui dan mungkin mengambil nyawanya. Dika menatap Pak Joyo dengan mata berkaca-kaca. Ketakutan dan keputusasaan menghantuinya. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah menerima nasibnya. "Aku akan tinggal di sini," ucap Dika dengan suara gemetar. Pak Joyo mengangguk pelan, seolah telah menunggu keputusan itu. "Kau telah melakukan pilihan yang benar, nak. Desa ini butuh penjaga baru." Pak Joyo memandu Dika ke rumah tua di tengah desa, sebuah bangunan besar yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dipenuhi debu dan sarang laba-laba, tetapi di dalamnya, ada altar kuno dengan simbol-simbol yang sama seperti yang Dika lihat di rekamannya. "Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang," kata Pak Joyo. "Dan kau akan menjadi bagian dari sejarah desa ini, seperti para penjaga sebelumnya." Hari-hari pertama terasa seperti siksaan bagi Dika. Desa itu begitu sunyi, seperti dunia yang terputus dari kenyataan. Tidak ada kendaraan, tidak ada teknologi, hanya suara angin dan burung hantu yang terus meneror malam. Setiap malam, ia merasakan kehadiran sosok-sosok tak kasat mata yang terus mengawasinya dari kegelapan. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap hari, Dika harus menjaga altar kuno dan memastikan ritual tetap berlangsung. Pak Joyo memperingatkannya bahwa jika ia gagal melaksanakan ritual tersebut,
roh penjaga akan datang untuk menjemputnya, dan kali ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan, Dika merasa dirinya berubah. Ia mulai melupakan nama teman-temannya di kota, bahkan wajah orang tuanya semakin samar di pikirannya. Hari-harinya terasa seperti mimpi yang terus berulang, tanpa ujung. Pada suatu malam, ketika ia menatap cermin di kamarnya, ia melihat pantulan dirinya, tetapi itu bukan dirinya. Sosok di cermin tampak seperti pria tua dengan mata hitam pekat, sama seperti yang ia lihat di rekaman sebelumnya. Dika tersentak mundur, tetapi pantulan itu tetap menatapnya dengan senyum dingin. Ia akhirnya menyadari, ia perlahan berubah menjadi penjaga desa, sama seperti para pendahulunya. Suatu hari, datanglah seseorang yang bernama Reno. Reno adalah seorang jurnalis lepas yang selalu tertarik pada cerita-cerita misteri. Ia mendengar desas-desus tentang desa Tirangga dari sebuah forum diskusi gelap di internet. Salah satu pengguna anonim menyebutkan nama Dika, sosok vlogger yang sempat menghilang setelah mengunjungi desa tersebut. Reno, yang terbiasa mengungkap kisah-kisah urban legend, merasa tertantang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kamera dan alat perekam di tangannya, ia memutuskan untuk pergi ke desa Tirangga, meski banyak yang memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Ini hanya desa tua yang ditinggalkan, pikir Reno. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, sesampainya di sana, ia langsung merasakan aura aneh yang menyelimuti tempat itu. Desa tersebut tampak seperti terjebak dalam waktu, rumah-rumah tua berdiri dengan jendela-jendela kosong yang seperti mata-mata gelap, menatapnya tanpa henti. Saat Reno menjelajahi desa, ia menemukan sebuah rumah tua dengan pintu yang setengah terbuka. Ia memasuki rumah itu dan melihat altar kuno yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Di atas meja, ia menemukan kamera yang terlihat sudah berdebu, tetapi masih berfungsi. Ia menyalakan kamera itu dan melihat rekaman terakhir. Gambar di layar menunjukkan wajah Dika yang terlihat lelah dan putus asa. Jika ada yang menemukan rekaman ini, tolong, jangan lakukan kesalahan yang sama sepertiku. Aku terjebak di sini, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Sebelum rekaman berakhir, terdengar suara ketukan di pintu, dan wajah Dika berubah pucat. Rekaman berhenti di situ, meninggalkan Reno dengan sejuta pertanyaan. Malam itu, Reno memutuskan untuk menginap di desa. Ia memasang kamera di beberapa sudut untuk merekam fenomena yang mungkin terjadi. Namun, seiring berjalannya malam, suasana desa berubah menjadi lebih mencekam. Angin berhenti berembus, dan keheningan yang tak wajar menyelimuti sekelilingnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Reno menoleh dan melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan, menatapnya. Ia mengambil kameranya dan keluar untuk memeriksa, tetapi sosok itu menghilang di balik kegelapan. Saat ia berbalik, sosok tersebut muncul di depannya. Itu adalah Dika, tetapi matanya hitam pekat dan kulitnya pucat seperti mayat. Kau tidak seharusnya datang ke sini, kata Dika dengan suara datar. Sekarang, kau juga akan menjadi bagian dari desa ini. Reno mencoba melarikan diri, tetapi seolah-olah desa itu menutup semua jalannya. Setiap jalan yang ia tempuh selalu membawanya kembali ke alun-alun desa. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya, sementara suara-suara aneh terus mengikuti dari belakang. Pak Joyo muncul dari bayang-bayang, menatap Reno dengan tatapan penuh rasa iba. Kau seperti Dika, keras kepala. Tidak ada yang bisa kabur dari takdir di sini. Reno sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Desa Tirangga bukan hanya sebuah tempat, melainkan sebuah jebakan abadi. Dan kini, ia telah menjadi bagian dari cerita horor itu, sama seperti Dika, terperangkap selamanya di desa yang tak pernah benar-benar membiarkan siapapun pergi. Begitulah cerita tentang desa Tirangga, tempat di mana waktu berhenti, dan siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah kembali. Jika kalian mendengar kisah ini, jangan pernah mencoba mencarinya. Beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah menjadi bagian dari desa Tirangga. Beberapa di antaranya mungkin masih berkeliaran di sana, seperti bayangan yang tidak bisa lepas dari kegelapan. Mereka menunggu, mencari sosok baru yang cukup penasaran untuk datang.